Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Demi menaruh nama mereka di buku rekor dunia, orang-orang ini nih nekat melakukan hal yang bahkan nalar sehat pun melarangnya ya guys. Dan sayangnya, satu kesalahan kecil dalam kalkulasi harus dibayar mahal dengan nyawa mereka. Mau tahu percobaan rekor apa aja yang malah berujung tragis? Hayo ke sini, yuk kita bahas. Rekor penyelaman scuba terdalam. Gimana jadinya kalau seorang dokter yang sangat paham nih soal batas maksimal tubuh manusia justru nekat menantang maut demi sebuah rekor dunia? Ini adalah kisah tragis Dr. Guy Garman atau yang lebih dikenal di komunitas penyelam ekstrem sebagai Doc Deep. Dia ini aslinya ambis banget karena kepengen untuk mecahin rekor penyelam scuba terdalam di dunia yang mana nembus kedalaman 1.200 kaki alias sekitar 365 meter. Atau berarti itu tuh sekitar 3 kali tingginya Monas loh. Padahal untuk melakukan teknik technical diving di kedalaman ekstrim seperti itu, resikonya besar banget. Mulai dari efek toksisitas oksigen sampai narkosis nitrogen yang bisa bikin penyelamnya disorientasi parah. Jelas, di kedalaman segitu, tekanan airnya tuh sangat menghancurkan dan gas oksigen pun bisa berubah jadi racun ya. Dan sayangnya setelah melakukan aksi nekat di St. Croix pada tanggal 15 Agustus 2015, Garman gak pernah muncul kembali ke permukaan. Doc Deep memang terbukti sukses mencapai dasar laut sedalam 1.200 kaki. Tapi saat waktunya naik ke permukaan, dia lenyap tanpa jejak. Penyelam support yang nunggu di atasnya pun gak pernah melihat batang hidungnya lagi ya teman-teman. Tragedi ini jadi pengingat keras kalau batas kemampuan tubuh manusia terhadap tekanan air dalam itu beneran berbahaya dan gak bisa diakali cuma dengan modal nekat doang. Bahkan walaupun kalian tuh udah nyelam selama bertahun-tahun, bukan berarti badan kamu siap untuk naklukin rekor dunia ya guys. Menjelajah dunia dengan sepeda. Pria asal Chili punya impian berbeda sama orang seumurannya. Ya biasanya mungkin pada pengen punya rumah, nikah, atau karir gemilang kan? Nah, John Francisco Guillermo ini punya impian untuk ngayuh sepeda sejauh 250.000 km dalam waktu 5 tahun untuk mengelilingi 5 benua. Jadi awalnya, John emang berhasil mengayuh ribuan kilometer ngelewatin berbagai negara. Dan dia tuh sukses menerjang medan yang berat juga ya guys. Bahkan tinggal dikit lagi misi perjalanannya tuh bisa kelar loh. Tapi waktu dia lewat jalan raya wilayah Nakhon Ratchasima, Thailand pada tahun 2015, sepeda yang dikendarainya malah disambar sama sebuah truk pick up dari belakang. Sepedanya hancur berkeping-keping, tulang lehernya juga patah seketika dan bikin dia berhenti bernafas serta meninggal di tempat sebelum istrinya tuh sempat nolongin. Ironisnya, pria yang kebal ngelewatin alam paling ekstrim di bumi ini harus tewas di jalan raya biasa atau tepat waktu dia udah berhasil menggoes sejauh 140.000 km dan tinggal sedikit lagi nyelesain misinya. Rekor kecepatan air. Pria yang satu ini sering disebut sebagai legenda pencari rekor kecepatan asal Inggris karena udah punya rekor darat maupun air. Masalahnya, ternyata dia nggak pernah puas sama achievementnya sendiri sehingga pada Januari tahun 1967 lalu, pria ini punya ide untuk mecahin rekor kecepatannya sendiri dengan pakai kapal hidroplane bermesin jet yang dikasih nama Bluebird K7. Di putaran pertama, dia sukses besar guys. Tapi karena terlalu ambis, dia langsung mencoba kedua kalinya untuk dapetin kecepatan 300 mph atau sekitar 480 km per jam. Sayangnya, meskipun berhasil mencapai kecepatan di atas 300 mph, namun di momen itu perahu jetnya malah kehilangan stabilitas, keangkat ke udara, ngeflip, dan berujung hancur menghantam permukaan air. Campbell meninggal seketika dan ironisnya jasad beserta bangkai perahunya lenyap di dasar danau. Tim pencari pun baru berhasil nemuin sisa-sisanya di tahun 2001 atau 34 tahun setelah benturan mengerikan itu terjadi. Naik Everest sendirian. Veteran Perang Dunia I asal Inggris ini punya teori aneh kalau kombinasi puasa ekstrim dan juga berpegang pada iman bisa bikin dirinya naklukin puncak Everest seorang diri ya. Gila, gak main-main sih ini nekatnya. Kenalin, ini adalah kisahnya Maurice Wilson. Saking nekatnya, dia tuh terbang sendirian dari Inggris ke India secara ilegal cuma untuk nyampe ke kaki gunung. Terus sesampainya di Everest, para pemandu Sherpa pun menolak mendampinginya karena tahu kalau Wilson gak punya keterampilan manjat sama sekali. Bayangin ya, yang punya keterampilan manjat aja kadang bisa berujung meninggal. Apalagi yang gak ada skill sama sekali coba. Tapi hal ini gak bikin dia sedih karena Wilson tetap nekat jalan sendirian sampai akhirnya dirinya tewas kelaparan serta kedinginan di dekat camp ketiga. Dirinya pun meninggal sendirian di ketinggian 22.000 kaki alias 6,7 km dan baru ditemukan setahun kemudian. Bahkan
Dan secara medis nih, teori puasa Wilson itu jelas adalah kesalahan paling fatal. Di puncak Everest, kalian tuh bakal kena hipoksia dan juga hipotermia. Tubuh kalian itu butuh kalori super besar untuk melawan suhu beku. Dan karena memaksa puasa, tubuhnya nggak punya energi untuk memanaskan diri, sehingga akhirnya nih, ya bikin dia mati membeku di tengah tumpukan salju. Lagian, iman emang boleh besar, tapi tetap perlu bijak juga ya guys. Lompatan tertinggi dari balon. Seorang supir truk amatir dari New Jersey ceritanya punya mimpi gila, yaitu pengen terjun bebas dari balon udara di tepi angkasa. Iya, seriusan ini. Nama supirnya itu Nick Piantanida dan dia ini pengen naik balon udara sampai ketinggian 37.600 meter. Bahkan saking tingginya, rekor ini baru bisa dikalahin pada tahun 2012 loh, tapi di percobaan ketiganya, petaka datang. Soalnya waktu dia bersiap terjun di ketinggian 17 km, tiba-tiba helm pelindungnya tuh bocor. Di momen itu, Nick cuma sempat teriak kata emergency sebelum akhirnya dijemput sama ajal. Secara sains, luar angkasa itu kejam banget ya guys. Karena di ketinggian ekstrim kayak gitu, dekompresi tuh mendadak bikin siapapun deh bakal ngalamin hipoksia kilat dan kerusakan otak parah hingga koma sebelum akhirnya meninggal dunia. Sepeda motor melompati bus. Terinspirasi dari berbagai atraksi ekstrim di dunia, pria asal Iran bernama Javad Palasbanian ini ternyata punya impian untuk mecahin rekor dunia ngelompatin deretan bus terbanyak pakai sepeda motor loh. Gak tanggung-tanggung, dia nekat mau melompati 22 bus sekaligus loh teman-teman. Aksi gila ini disaksikan ribuan orang di stadion dan disiarin live senegara. Nah, tapi masalahnya, laju motor Javad ternyata nggak cukup kuat ya untuk mencapai landasan seberang, makanya dia gagal melewati sisa rintangan dan malah menghantam keras atap bus ke-13. Benturan berkecepatan tinggi itu pun bikin Javad tewas di tempat. Kru TV yang panik langsung motong siaran live itu sepersekian detik sebelum motornya tuh nabrak, sehingga mengubah momen pemecahan rekor ini menjadi tragedi kelam yang gak akan pernah dilupakan. Pilot termuda melintasi USA. Gimana jadinya kalau ambisi obsesif seorang ayah untuk mecahin rekor dunia malah berujung mengorbankan nyawa anak perempuannya yang baru berumur 7 tahun? Ini adalah kisah tragis Jessica Dubrov di tahun 1996. Di usianya yang masih sangat kecil, sang ayah punya ambisi gila, di mana dia tuh pengen Jessica menjadi pilot termuda yang berhasil nerbangin pesawat melintasi Amerika Serikat. Nah, karena umurnya jelas belum cukup untuk punya lisensi, Jessica harus didampingi instruktur penerbangan berlisensi penuh di kursi kendali sebelahnya ya. Di tengah perjalanan, mereka singgahlah di Wyoming. Keesokan paginya, cuacanya lagi buruk banget tuh ya guys, dan sebenarnya tergolong bahaya untuk terbang. Tapi bukannya nunda, mereka malah nekat lepas landas. Dan akibatnya itu fatal. Pesawat itu langsung hilang kendali, terbalik di udara, serta jatuh menghantam jalanan perumahan warga. Ketiganya pun tewas seketika. Mirisnya, investigasi nunjukin kalau waktu detik-detik pesawat itu jatuh, kendalinya sebenarnya lagi dipegang sama sang instruktur. Rekor dunia gagal didapat dan nyawa gadis kecil ini pun melayang sia-sia cuma gara-gara obsesi orang dewasa. Franz Reichelt. Penemu ini tewas lompat dari Menara Eiffel demi mengetes baju buatannya sendiri dan semuanya terekam kamera. Pada tahun 1912, ada seorang penjahit bernama Franz Reichelt yang berambisi pengen bikin baju parasut untuk menyelamatkan nyawa para pilot. Nah, karena merasa tesnya selalu gagal gara-gara kurang tinggi, dia nekat lah tuh ya ngetes bajunya langsung dari Menara Eiffel setinggi 57 meter. Banyak polisi dan warga yang udah memohon supaya dia tuh pakai patung aja untuk uji coba, tapi Franz nolak mentah-mentah. Dia melangkah ke ujung pinggiran besi nih, lalu melompat. Tragisnya, baju itu sama sekali nggak mengembang guys. Iya, baju parasut itu malah terlipat dan juga melilit badannya, sehingga ngebikin pria ini menghantam tanah dan tewas seketika. Ngeri banget ya. Ini sih bukti nyata ya guys, betapa berbahayanya kalau inovasi tanpa adanya perhitungan yang matang. Menyeberang sungai. Aksi pria asal India ini benar-benar di luar nalar sih guys. Jadi pada tahun 2013, stuntman asal India bernama Sailendra Nath Roy memang dikenal suka melakukan aksi ekstrim karena sering pakai kunci rambut yang kuat. Nah, di tahun 2013 dia tuh punya ide untuk mecahin rekor menyeberangi sungai Tista di Benggala Barat pakai flying fox yang diikatkan langsung ke kuncir rambutnya. Nah, masalahnya jaraknya tuh 180 meter. Dan pas udah jalan sekitar 70 meter, katrolnya mendadak macet total gara-gara rambut Roy nyangkut di kawat yang mana bikin dirinya nggak bisa kemana-mana.
Mirisnya, penonton malah ngira itu bagian dari atraksi dan terus tepuk tangan dong guys. Dan setelah bergelantungan tanpa daya selama 45 menit, Roy akhirnya dievakuasi dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dia meninggal karena serangan jantung masif yang dipicu oleh stres dan rasa sakit fisik yang tidak tertahankan. Makanya, hidup yang benar-benar aja ya. Jangan coba-coba hal yang berbahaya gini deh. Mengubur diri sendiri. Ini nih alasan kenapa rekor dikubur hidup-hidup dilarang keras dan di-ban sama Guinness World Records. Soalnya ada pria 24 tahun asal Sri Lanka yang bernama Janaka Banasyake dan nekat nyoba mecahin rekor dikubur hidup-hidup. Gilanya, dia tuh dibantu keluarganya sendiri untuk masuk ke dalam peti kayu dan dikubur di kedalaman 3 meter di bawah tanah dong. Padahal secara medis, oksigen di ruangan tertutup itu bakal cepet habis dan akan diganti sama tumpukan karbon dioksida yang mematikan. Makanya setelah dikubur rapat selama 6,5 jam, keluarga yang akhirnya membongkar makam buatan itu dibuat nangis histeris. Semuanya udah terlambat soalnya guys. Janaka diangkat dalam kondisi nggak sadar dan dirinya pun meninggal dunia sesampainya di klinik. Makanya inget ya, jangan main-main sama batas toleransi oksigen tubuh manusia. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.